warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam juga, Bu. Iya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Untuk yang sakit kita doakan agar segera sembuh dari sakitnya. Malam ini kita akan belajar bersama Pak Ilmi. Tadi siang juga ada ya belajarnya bersama Bu Dewi, bersama Bu Tiwi. Sekarang bersama Pak Ilmi. Materinya IPS juga ya Pak? Iya Bu, materinya Iya. IPS. Materinya IPS, hanya pembahasannya berbeda ya, supaya ini ya. Sebelum kita ini ya belajar, sebelum kita belajar bersama, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Silahkan Pak Ilmi untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Bu Susi. Saya izin off kamera ya, biar sinyal saya bagus karena ini pakai paketan ya, bukan pakai WiFi. Oke, Bapak Ibu ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Pada malam hari ini, sebelum ke soal, terlebih dahulu saya akan ke modul ya, Bapak Ibu. Kalau yang retaker sudah pasti kenal ini ya, modul ini ya. Ini modul tidak asing lagi, yaitu modul profesional ilmu pengetahuan sosial. Ya, ada apa saja di situ? Salah satunya adalah ada pembahasan tentang endogen dan eksogen. Nah, ini yang malam ini akan kita kupas ya. Selain itu juga nanti banyak yang lainnya ya, ada globalisasi dan lain sebagainya. Coba kita lihat dulu untuk endogen dan eksogen. Nah, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, ini saya menggunakan sebuah aplikasi yang dengan mengklik saja saya akan menemukan apa yang saya cari ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada istilahnya endogen dan eksogen ya, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Terlihat Bapak Ibu ya? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Lihat ya. Ya. Nah, di sini tenaga endogen itu apa Bapak Ibu? Tenaga endogen itu adalah pembentuk permukaan bumi dari dalam. Itu namanya endogen ya. Jadi pembentuk permukaan bumi dari dalam itu namanya endogen, sedangkan untuk eksogen yaitu pembentuk kenampakan bumi dari luar. Ya, Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari modul profesional. Yang tentunya bagi tes akademik maupun retaker ini sangat berguna Bapak Ibu ya. Jadi soal itu nanti kan tidak akan keluar dari pembahasan yang ada di modul Bapak Ibu ya. Nah, tenaga endogen ini Bapak Ibu dibagi menjadi 3 jenis. Ya, endogen tadi kan proses pembentukan muka bumi dari dalam ya, dari dalam. Satu yang termasuk endogen adalah tektonik. Ya. Yang termasuk endogen adalah tektonik. Kita sudah kenal ya Bapak Ibu, tektonik itu apa? Kira-kira nama lainnya tektonik itu apa kira-kira? Patahan ya, patahan di dalam bumi ya. Patahan di dalam bumi. Ini namanya tektonik ya.
Kemudian yang dari dalam bumi lagi, yaitu yang termasuk endogen yang selanjutnya, yaitu vulkanis. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu kalau vulkanis berarti berhubungan dengan magma ya. Gerakan magma yang ada di dalam bumi. Di dalam bumi atau di dalam perut bumi ya. Nah, ini termasuk tenaga endogen Bapak Ibu. Jadi tektonik, vulkanis, kemudian yang ketiga adalah seisme. Seisme itu apa? Seisme itu gempa bumi lah. Ketiganya ini termasuk tenaga endogen ya, tenaga endogen yaitu pembentuk permukaan bumi dari dalam. Ya. Dengan adanya tektonik, dengan adanya vulkanis, dengan adanya seisme itu akan membentuk permukaan bumi ya dari dalam. Nah, sekarang yang dari luar itu namanya eksogen. Jadi N itu dari dalam, X itu dari luar. Nah, apa saja pembentuk permukaan bumi dari luar itu? Yang pertama adalah sedimentasi. Apa Bapak Ibu sedimentasi nama lainnya? Sedimentasi nama lainnya apa? Pengendapan, Pak. Pengendapan ya, atau pelapukan ya, bisa begitu ya. Pengendapan ya. Kemudian yang eksogen lagi yaitu erosi. Erosi ini pengikisan yang terjadi di permukaan bumi lah. Yang selama ini kita kenal kan hanya erosi ya Bapak Ibu ya. Ternyata erosi itu ada 4 Bapak Ibu di sini. Di modul profesional IPS itu erosi ada 4. Satu yaitu ablasi, pengikisan yang dilakukan oleh air. Kemudian yang kedua adalah abrasi, pengikisan oleh air laut. Ya, jadi kalau di laut itu namanya abrasi. Kemudian ada eksarasi, yaitu pengikisan oleh gletser. Ya, kita tahu gletser itu adalah tumpukan salju itu ya. Nah, itu gletser ya. Kemudian yang keempat adalah deflasi. Deflasi itu pengikisan yang dilakukan oleh angin. Nah, ini termasuk semuanya ini tadi termasuk eksogen dari luar ya. Kalau endogen tadi tektonisme, vulkanisme, seisme. Kemudian yang eksogen itu ada sedimen dan ada erosi. Erosi terbagi menjadi 4, ada ablasi, ada abrasi, ada eksarasi, dan ada deflasi. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau yang kita ajarkan di anak-anak kan cuman berapa Bapak Ibu? Abrasi. Abrasi ya, sama erosi ya biasanya ya. Nah, ternyata abrasi itu bagian dari erosi begitu ya. Jadi erosi terbagi menjadi 4. Ada ablasi, ada abrasi, ada eksarasi, dan ada deflasi. Nah, enggak tahu besok itu yang keluar yang mana. Yang pasti ya kalau ada di modul, berarti nanti ya dikeluarkan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Nanti dikeluarkan. Oleh karena itu saya beri sedikit pandangan. Setelah itu kita ke soal Bapak Ibu. Baik. Saya lanjut ke soal. Oke. Jadi di sini yang saya tanamkan pemahaman ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi jangan soalnya. Soalnya ini saya ambilkan dari yang lalu-lalu. Tapi pemahaman kita yang harus terbentuk ya. Oke, baik. Nomor 1 silakan. Silakan nomor 1 Ibu Santi untuk membacakannya. Terima kasih. Ya. Fenomena alam akibat proses tenaga eksogen adalah A. Gempa bumi, vulkanisme, tsunami, pelapukan, dan tanah longsor. B. Erosi, soil craft, tektonisme, denudasi, dan vulkanisme. C.
pelapukan, denudasi, vulkanisme, dan soil treatment. D. Pelapukan, denudasi, tanah longsor, erosi, dan soil craft. E. Pelapukan, denudasi, marine stick, modet NOx, dan gempa bumi. Fenomena akibat proses tenaga eksogen berarti yang dari luar ya Pak ya? Iya. Eksogen yang dari luar ya. Yang dari luar. Yang mana kira-kira yang dari luar? Kita tadi sudah membahasnya tadi. Ayo, yang dari luar yang mana? Tadi yang dari luar vulkanisme, tektonisme, seisme. Nah, itu yang bukan. itu Bukan yang Pak. dari dalam itu. Erosi dengan sedimen. Sedimentasi dan erosi ya. Ya. Nah, mana kira-kira berarti? Ini gempa bumi, vulkanisme, ini endogen ya. Nah, kemudian tektonisme juga endogen, ini endogen ya. Vulkanisme juga endogen. Gempa bumi juga endogen. Nah, yang mana Bapak Ibu? Pelapukan denudasi. Nah, jawabannya yang C. Nggak usah terpengaruh dengan kata-kata yang asing ya Bapak Ibu ya. Soil scrap itu apa? Iya. Soil scrap itu adalah pergerakan batuan dan tanah yang lambat menuruni lereng. Itu namanya soil scrap. Jadi tanah yang lambat menuruni lereng. Itu namanya soil scrap. Nah, kan terjadi di luar bumi ya. Nah, maka dia termasuk eksogen. Kemudian denudasi itu apa, Pak? Penurunan batuan yang menyebabkan terkikisnya permukaan bumi. Itu namanya denudasi. Penurunan batuan yang menyebabkan terkikisnya permukaan bumi. Itu namanya denudasi lah. Penurunan batuan ini terjadi di mana? Terjadi di luar ya, maka dia termasuk ke dalam eksogen. Nah, jadi denudasi terkikisnya permukaan bumi, ada itu namanya denudasi ya. Oke. Nyampe sini paham Bapak Ibu ya, antara eksogen dan endogen ya. Endogen itu dari dalam, kalau gempa bumi kan dari dalam ya. Magma juga dari dalam kan, vulkanisme. Seisme gempa bumi juga dari dalam. Maka yang dari luar adalah pelapukan, denudasi, tanah longsor, erosi, dan soil craft ya. Nah. Oke, lanjut berikutnya. Masih tadi kalau tadi eksogen, sekarang endogen. Pasti bisa ini nomor 2. Silakan Bu Susi. Nomor 2, silakan Bu Ida untuk membacakan nomor 2. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu endogen. Langsung saja Bu Ida. Ayo, coba yang mana ya? Jawabannya C, Pak. C, Pak. endogen ada vulkanisme juga ya. Endogen kan dalam. N itu dari mana N itu? Dalam. N itu dari dalam. Yang mana? Sedimen dari luar. Sedimen dari luar. Sedimen dari luar. Berarti Erosi dari luar. Berarti yang mana itu? Berarti E. Tektonisme. Begitu Bapak Ibu. Kalau enggak ketemu yang benar, cari yang tidak benar. Dengan kita mencari yang tidak benar, maka kita ketemu yang benar, begitu ya. Jadi dicoreti saja. Sedimentasi luar, maka ketemu yang dalam ya. Masih sama endogen lagi, ayo. Yang ketiga silakan. Yang ketiga, Bu Mutia. Ya, baik Bu.
Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Salah satu bencana alam yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah gunung meletus. Peristiwa gunung meletus seringkali ditemui di Indonesia. Gerakan magma yang merupakan penyebab terjadinya gunung meletus disebut dengan vulkanisme. Langsung saja jawabannya Vulkanisme, mana? Pak. Vulkanisme. Vulkanisme tadi termasuk eksogen apa endogen? Termasuk Endogen. endogen. Di dalam. Endogen. Dalam. Ya, dari dalam. Oke, lanjut berikutnya. Yo. Yang Berikutnya. nomor 4, Bu Novi. Baik, Bu. Terjadinya bencana alam tsunami merupakan salah satu dampak negatif dari adanya A. Tenaga eksogen, B. Tenaga endogen, C. Erosi, D. Ablasi, E. Sedimentasi. Tadi kalau tsunami karena air laut tuh nggak salah abrasi, tapi nggak ada. Adanya berarti Tsunami itu abrasi, Bu. Masa sih? Yang air laut apa enggak, Pak? Tsunami itu karena ada patahan ya, ada patahan Oh, atau gempa patahan. di bawah laut, Bu. Ada gempa di bawah laut. Gempa di Nah, maka dia termasuk apa kalau ada gempa di bawah laut? Tenaga apa termasuk? Tenaga endogen. Nah, dari dalam. ada gempa kan ya kan? Tsunami kan ada gempa ya. Nah, Iya. itu maka dia dampak negatif dari tenaga endogen yang keluar ke dalam. Jadi dari dalam kemudian terjadi patahan, akhirnya kan air laut masuk itu ya, kemudian Air laut, itu iya. balik lagi patahannya, akhirnya darat airnya ya. Jadi itu tenaga dari dalam Bapak Ibu ya. Jadi termasuk endogen ya. Lanjut berikutnya, gampang ini ayo. Nomor 5, Ibu Rosmani. Silakan Bu Rosmani. Mikrofonnya dibuka. Sedimen. Daratan yang subur akibat proses sedimentasi merupakan A. Dampak positif tenaga endogen, B. Dampak negatif tenaga endogen, C. Dampak positif tenaga eksogen, D. Dampak negatif tenaga eksogen. Sedimentasi tadi apa Bu? Bu Lapukan ya? Rosmani. Termasuk Dari eksogen luar, apa Pak. endogen? Eksogen. 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 Ini apa? Tingkatan yang subur itu termasuk negatif apa positif? Positif. Jadi jawabannya yang mana? C. C. Dampak positif tenaga Oke, eksogen. ya. Nah, seperti itu. Agak saya percepat karena memang soalnya banyak ya. Oke, lanjut Iya, kita beralih ke Nomor 6. berikutnya ya. Nomor 6, Ibu Wahyu. Ibu Wahyu? Ada? Ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Letusan gunung api memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif selain bencana. Pasca erupsi gunung api menghasilkan pasir, kerikil, dan batuan. Hasil erupsi tersebut menjadi berkah buat penduduk sekitar gunung api. Berdasarkan bidang usahanya, penduduk sekitar gunung api adalah A. Perdagangan, B. Pertambangan, C. Industri, D. Agraris, D. Ekstraktif. Tambangan. Yang B. Yang B. Ekstraktif. Yang mana Bu? Yang B, Pak. Yang B. Pertambangan, Pak. Yang B. Pertambangan. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu antara pertambangan dengan ekstraktif ya. Kalau pertambangan itu sudah direncanakan. Kalau ekstraktif itu mentah langsung diambil.
Kira-kira kalau masyarakat itu mentah langsung diambil apa direncanakan dulu? Langsung Langsung diambil. diambil. Langsung Langsung diambil. diambil, Pak. Nggak Iya, digosok-gosok langsung dulu. diambil ya. Ekstraktif. Jadi kalau penduduk ya langsung diambil kan, berarti termasuk yang ini Bapak Ibu ya. Kalau perdagangan pertambangan itu direncanakan ya. Pak Ilmi ulangi ekstraktif yang apa tadi, Pak Ilmi? Ekstraktif itu langsung Pertambangan diambil yang dari diambil. alam ya. Alam. Iya, Diolah. langsung diambil. Kalau yang pertambangan itu direncanakan dulu, itu namanya pertambangan ya. Pertambangan minyak, pertambangan apa itu kan direncanakan dulu kan ya. Kalau yang ini kan langsung diambil ya, mentah itu terus diambil gitu aja kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih tepatnya adalah ekstraktif ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7. Nomor 7, Ibu Niwayan. Niwayan Juniati. Ya, siap Ibu. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, Badan Pusat Statistik BPS dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia 2011 57,5%. Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Papua Barat kurang dari 1%. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk di Indonesia tidak berkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah yang A. Mengoptimalkan pertumbuhan wilayah di Indonesia, B. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, C. Membangun perwilayahan pembangunan di Indonesia, D. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau di Indonesia, E. Meningkatkan aksesibilitas antar provinsi di Indonesia. B ya. Membangun. B. Kata kuncinya apa ini Bapak Ibu? Persebaran penduduk. Pertumbuhan dan persebaran penduduk ya. Iya. Iya. Nah, Mengoptimalkan. kalau aksesibilitas itu apa Bapak Ibu? Barangkali besok yang keluar itu ya. Meningkatkan aksesibilitas itu apa? Aksesibilitas itu Bapak Ibu. Akses sekali Pak. Aksesibilitas itu kemudahan perjalanan. Ada aksesibilitas ada ya, meningkatkan kemudahan perjalanan antar provinsi itu namanya aksesibilitas. Ya, kemudahan dalam perjalanan. Nah, karena ini pertumbuhan dan persebaran biar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, tapi bisa ke Papua Barat juga, maka di sini diperlukan sebuah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Mengoptimalkan pertumbuhan di wilayah Indonesia. Lah, kalau di wilayah Indonesia kan tidak spesifik ini ya. Kurang spesifik ya. Membangun wilayah pembangunan di Indonesia juga kurang spesifik ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 8. Nomor 8, Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Salah satu indikator di kelas rendah adalah mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Bu Yuli, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar dengan tadi tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran adalah
A. Menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. B. Membagikan tugas mewarnai gambar alat-alat transportasi. C. Berpesan agar peserta didik hati-hati jika naik alat transportasi. D. Membuat kesimpulan pentingnya menjaga keselamatan saat menyeberang jalan. E. Membagikan soal isian singkat tentang macam-macam reaksi yang diketahui peserta didik. Ya, yang mana Bu kira-kira? Ini pelajaran IPS tapi kaitannya dengan pedagogik ya. Ini kaitannya dengan pedagogik ini Bapak Ibu. IPS tapi kaitannya dengan pedagogik. Silakan, yang mana kira-kira? Apa? Menampilkan biodata dalam sosialisasi. Yang apa? C. Yang apa yang C? C, Pak. Apa? Motivasi ya. Ini kata kuncinya motivasi, perkembangan teknologi. Motivasi loh ya ini ya. Kalau kita memotivasi itu letaknya di awal apa di akhir Bapak Ibu? Kalau kita memotivasi anak itu biasanya di bagian apa ya di pembelajaran itu? Pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ya, di apersepsi itu ya biasanya ya. Masa di apersepsi kita berpesan hati-hati. Lah, biasanya pesan hati-hati itu di mana Bapak Ibu biasanya? Di akhir ya. Di akhir biasanya ya. Kesimpulan juga di akhir ya. Membagikan tugas ini di tengah. Nah, itu ya, akhir ya, sebelum akhir ya. Kemudian membagikan soal juga sebelum akhir. Jadi motivasi itu letaknya di awal. Biasanya itu digunakan video ataupun gambar yang bisa memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran tersebut, begitu Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya di sini adalah ditampilkan video bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Nah, ini kan termasuk kecanggihan teknologi. Jadi biar anak-anak termotivasi ya. Nah, barangkali ada yang jadi astronot ya. Termotivasi. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi ini yang paling banyak Bapak Ibu ya, kalau untuk retaker ya. Kalau untuk retaker itu soalnya itu matematika, soalnya IPA, soalnya IPS, tapi dia ada kaitan digabung dengan pedagogik begitu Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Itu yang paling banyak ya. Misal matematika yang menghitung itu berapa? Bisa dihitung jari, paling ada 5 atau 4 begitu saja. Yang lainnya adalah pedagogik Bapak Ibu. Tapi matematika begitu loh ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 9. Nomor 9, Ibu Nilu. Hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang hampir sama atau hampir sama di semua warga negara. Yang tidak termasuk tantangan permasalahan global adalah A. Menguatkan paham liberalisme. B. Teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan. C. Membanjirnya produk dari luar negeri. D. Warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. E. Masuknya investasi dari luar negeri. D, Pak. Yang mana? D. Yang D? Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui ya, ini kalau di modul itu memang ada Bapak Ibu ya, yaitu globalisasi ya ini ya. Hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Ya, semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan. Nah, tantangannya itu semuanya ini adalah tantangan global. Ini tantangan global, ini tantangan global. Nah, nilai Pancasila kan yang ada di Indonesia saja, berarti ini tantangan dalam negeri ya, atau intern ya. Maka yang tidak berarti yang ini ya, yang tidak berarti yang D ya.
Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya Ibu Vika. Ini hubungannya dengan ITEK ya, ada di modul juga ini ya. Nomor 10 Ibu Vika. Ada? Ibu Vika. Oh, sedang itu ya. Bu Zuhrul Aini. Ada, Bu. Ya, silakan. Adanya mesin hitung elektrik terus mengalami pergeseran hingga sekarang. Komputer sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data prosedur dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah A. Menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya pulsa interlokal. B. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data, gambar, ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi. C. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data, kemudian diproses dan dimanipulasi. D. Sebagai sarana komunikasi lokal, akses network dengan cepat. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara kontinu. Jawabannya. Dampak positif Bapak Ibu. Perkembangan komputer. Menghubungkan dengan siapa saja kan internet ya, bukan komputer ya. Iya, nah, internet ini ya. Internet. Iya, jawabannya. Kemudian sebuah mesin multiguna. Benar, multiguna dapat diprogram, benar. Menerima data, gambar, fakta. Betul. 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 Kemudian diproses dan dimanipulasi, betul? Betul. Betul juga. Betul, ini betul. Yang C kira-kira gimana? Betul. Sama ini. Yang D jelas salah ya. Yang D jelas salah. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara kontinu juga salah. Ya, komputer kok, komputer ya. Ayo. Lengkap yang B, Pak. Yang B apa yang C? Sebuah mesin. Yang C. Yang B, Pak. Yang C ya. Program. Migrasi data. Migrasi data. Bapak Ibu, ada migrasi itu loh. Migrasi itu bisa memindahkan data. Bisa memindahkan data kan, ya kan? Bisa memindahkan data. Apa ya, Pak? Soalnya apa ya, Pak? Kepotong tadi. Oh, soalnya. Iya. Ini soalnya dampak positif. Dampak positif perkembangan. Kata kuncinya dampak positif. Ya, dampak positif perkembangan komputer. Oh, iya, benar. Ini kan hanya menerima ya. Hanya menerima tapi tidak bisa mengirim, padahal dia bisa migrasi. Iya, migrasinya bisa menerima dan mengirim ya. Bisa memindah data ya. Kalau migrasi itu bisa menerima, bisa memindahkan gitu ya. Iya, betul sekali. Itu namanya migrasi ya. Berarti bisa gitu ya, Pak. Ya, migrasi itu kan perpindahan ya kan. Ya. Jadi memindah berarti data. kan yang bisa menerima bisa memberi juga. Ya, jadi bisa dimasukkan flash disk. Dari flash disk bisa dimasukkan ke komputer kan begitu ya. Iya, berarti yang dampak positifnya itu apa saja, bukan selain menerima juga kan? Yang paling tepat yang ini ya. Yang C. Iya. Ya, dampak positifnya yang ini ya. Oke. Oke, lanjut berikutnya lah. Sebelum ke sini Bapak Ibu, ini ada di modul ya. Modul mana ya, Pak? Nah, ada di modul ini. Coba saya lihatkan lagi Bapak Ibu. Harus diberi materinya ya, karena kita kan sistemnya pemahaman ya. Iya, betul. Metode. Nah, metode sejarah. Nah, coba kita lihat. Tadi itu Pak, apa Pak metode sejarah?
Metode sejarah. Nah, ini metode sejarah. Itu yang C. Nah, metode sejarah itu Bapak Ibu ada nih, ada 4 ya. Bisa terlihat Bapak Ibu di sini nih. Oh iya, udah. Metode heuristik, dan verifikasi. Diwarnain kali Pak? Ya, metode sejarah itu ini ya. Ya. Coba dicatat dulu Bapak Ibu. Ini 4 ini ya. Ini kita nanti dapat modulnya nggak Pak? Modul ini yang retaker sudah punya Bapak Ibu. Yang CPP belum punya ya, karena belum PPG kan begitu ya. Ya, oh berarti saya bisa minta ke teman saya Pak ya? Iya, bisa minta. Nanti minta ke saya ya juga bisa. Oke, terima kasih. Ini jadi profesional itu kan dirangkum semua kan di modul itu begitu loh. Nah itu yang dikeluarkan ketika tes akademik maupun tes UP maupun retaker ya. Jadi hampir sama ya. Hampir sama ya. Nah, ini metode dalam belajar sejarah Bapak Ibu ya. Di IPS kan hubungannya dengan sejarah ya. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik itu apa? Tahapan menemukan atau mengumpulkan, dikumpulkan dulu kan data-datanya. Izin Pak, izin Pak nanya. Kalau yang retaker itu boleh nggak Pak ikut gimet malam hari? Boleh. Loh, retaker boleh Bu. Boleh. Nah, Bu Nilu ini kan retaker ini Bu Nilu. Ya, saya retaker sama Bu Wayan Juniati juga retaker. Bu ya, jadi boleh ikut ya. Oh boleh ya Pak. Kalau saya kan baru retaker tes. Makanya tadi kan semua tadi saya suruh ikut ya. Iya, enakan malam Pak. Kalau siang nggak sempet saya. Nah, tinggal ngisi dulu ya. Enakan Ya, malam. jadi boleh ikut semua Bapak Ibu ya. Yang retaker maupun yang karena ya sama Bapak Ibu. Namanya tes itu ya profesional ya hanya itu saja ya. Jadi yang ada di modul itu begitu loh. Oke ya, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ulangi heuristik Pak. Ya. Heuristik itu jadi mengumpulkan, tahap menemukan, mengumpulkan benda-benda sejarahnya itu dikumpulkan. Kemudian baru tahap yang kedua adalah kritik atau verifikasi, dipilih. Tahap pemilihan. Oh, benda ini nggak otentik, nggak asli ini, nggak sesuai dengan sejarah ini. Ya. Piringnya ini enggak otentik ya, sumbernya enggak otentik. Nah, itu namanya kritik atau verifikasi. Setelah diverifikasi kemudian interpretasi. Ditafsirkan. Ditafsirkan berdasarkan fakta. Jadi diilustrasikan ya. Jadi orang yang meneliti tadi ilustrasi, oh zaman dulu ini digunakan ini. Itu namanya interpretasi. Kemudian yang keempat adalah historiografi. Historiografi itu adalah rekonstruksi atau membangun ulang penjelasan masa lalu. Jadi digabungkan lagi. Ini letaknya di sini, Candi Borobudur ini batunya di sini, ini di sini ya. Itu sudah rekonstruksi atau historiografi ya. Jadi metode sejarah itu ada 4. Heuristik itu menemukan atau mengumpulkan. Kritik atau verifikasi itu memilih sumber-sumbernya. Apakah ini otentik, valid atau tidak itu ya. Kemudian interpretasi itu menafsirkan, ya, mengilustrasikan. Oh masa lalu itu dulu begini ya. Itu namanya interpretasi ya. Kemudian historiografi itu rekonstruksi, membangun ulang. Oh ini letaknya di sini, oh ini letaknya di sini benda ini, begitu ya.
dibangun ulang. Itu namanya historiografi. Baik, paham Bapak Ibu metode sejarah? Insya Allah paham, Pak. Oke, metode sejarah ya, seperti itu. Kalau belum paham ya, itu ada penjabaran yang masing-masing. paling bawah. Oh, ya. Ada keterangannya di paling bawah ya. Nah ini heuristik. Nah ini ya, heuristik itu mengumpulkan jejak-jejak masa lalu, informasi, menghimpun sumber, itu namanya heuristik Bapak Ibu ya. Dikoleksi ya. Nah, itu heuristik ya, baik itu secara lisan maupun secara tertulis ya. Kemudian ada kritik atau apa tadi kritik itu verifikasi. Nah, di verifikasi Bapak Ibu, verifikasi ada dua, ekstern dan intern. Ekstern itu diteliti otentik apa enggak, asli apa enggak. Nah, kalau intern itu meneliti yang bagian meneliti itu kredibilitas apa enggak begitu, sumbernya itu, sumber sejarahnya itu ya. Itu namanya kritik. Kemudian interpretasi, lah ini berimajinasi. Ya, berimajinasi. Itu namanya interpretasi. Kemudian historiografi itu sudah melakukan rekonstruksi ya atau membangun ulang. Nah, bukti-bukti masa lalu itu gimana sih dibangun ulang? Itu namanya historiografi, Bapak Ibu ya. Ini besok kalau yang belum PPG besok pasti dapat itu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal ya. Nah, coba baru nanti bisa menjawab ini ya. Silakan. Oke Pak, saya boleh? Ya, silakan. Sejak tahun 2017 di Desa Truwulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahit. Rumah Majapahit ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologi yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode historiografis, verifikasi, interpretasi, kritik eksternal, heuristik. Yang mana ini ayo? Tadi yang A ya Pak. Yang A. Temuan. Mengumpulkan. Kenapa kok bisa yang A? Kan enggak? Kenapa kok bisa yang A? Ayo. Yang di soal kata yang mana yang masuk ke A itu? Dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis, Pak. Iya itu Pak, karena banyak benda-benda sejarah yang ditemukan. Mengumpulkan betul sekali ya, betul, betul. Ini ya Bapak Ibu ya. Lah, ya, dibangun dengan memperhatikan ini, berarti dia kan direkonstruksi. Dibangun ulang ya, dibangun ulang. Ada lantainya, ada halamannya, ada dindingnya, ada gentongnya lah, dibangun ulang. Maka di sini kalau dibangun ulang berarti dia historiografi. Ya. Kalau misalkan di soal itu ya, misalkan seperti ini di soal ya. Jadi arkeolog, misalkan arkeolog itu mengumpulkan bukti-bukti, berarti termasuk apa itu? Kalau arkeolognya mengumpulkan bukti-bukti. Heuristik. Nah, kalau arkeolognya mengumpulkan bukti-bukti berarti heuristik. Ya. Kalau arkeolognya itu menguji keotentikan daripada bendanya tadi, gimana? Berarti apa itu? Termasuk apa?
Kritik ya, Pak. Kritik eksternal. Nah, kritik Kritik atau eksternal. disebut juga dengan Verifikasi. verifikasi. Salah. Ya. Kritik sama verifikasi kan sama tadi ya. Oke, Kalau seperti kritik itu ya. eksternal, Pak, ya bagaimana? Sama. Apa Bu? Yang kalau kritik eksternal itu yang seperti apa? Tadi nggak ada, kritik tadi kan cuma ada 4. dua ya. Ada eksternal, ada internal. Lah, yang berhubungan dengan bendanya eksternal, yang berhubungan dengan sumbernya orang yang menceritakan itu berarti dia internal ya. Ada eksternal, ada internal kan tadi dua ya. Iya. Oke, nanti saya yang belum punya saya beri nanti ya. Alhamdulillah, makasih Pak. Ya, modul ya. Tapi kalau yang retaker sudah punya ya. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12. Ibu Helmi. Iya, oke. Saya lagi, nggak apa-apa. Oh ya. Iya, tadi Helmi ya. Nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi, dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Gambar tentang Ngaben. B. Foto pembuatan ukiran suku Asmat. C. Masalah konstekstual di sekitar siswa. D. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. E. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Berarti itu kan ukur budaya bangsa kita menuliskan kan? Menuliskan berarti dia mengambil ya. Yang ini ya, menuliskan suku Asmat ya, pada Tuhan, ya kan? Berarti apa ya? Antara A sama B, Bu, saya. Nah, ini kan ritual adat di berbagai daerah. Yang Ngaben ini kan hanya di Bali saja ya. Oh iya, benar. Kalau ukiran Asmat ya di Asmat saja kan di Papua ya. Pak. Oh ya berarti ritual ya benar Pak. Nah, yang mencakup seluruh daerah yang mana? Yang berbagai daerah. Ini ada Ya. berbagai daerah benar ya. Aduh. Ya, jadi ini semua memang kegiatan adat ya. Kecuali yang D ya. Iya. Nah, yang C sama yang D ya, kecuali yang C sama yang D ya. Jadi ini sangat menipu ini Bapak Ibu. Tapi kan yang pertama itu hanya di Bali ya. Berarti ini kata kuncinya itu adat berbagai daerah ya Pak ya? Iya, adat di berbagai daerah ya. Ya, kata kuncinya di situ. Nah, besok memang harus terlatih Bu. Harus terlatih menentukan kata kunci ya. Salah kata kunci berarti salah jawabannya ya. Tapi Pak, kan kalau misalkan kita ujian gitu ya Pak, ini kan soalnya katakan literasi ya Pak. Untuk mengetahui lebih cepat bahwa itu kata kuncinya bagaimana ya Pak? Kan kadang-kadang kata kunci itu ada di tengah, ada di awal, atau ada di akhir. Nah, agar cepat Bu, itu melalui proses latihan seperti ini. Oh gitu. Kita sudah terlatih ya, itu otomatis dengan sendirinya itu apa ya? Sudah hafal. Refleks sehingga terbentuk itu ya, sudah terbentuk dengan sendirinya ya. Seperti kita bersepeda lah ya, awalnya itu kan susah ya. Lama-kelamaan pakai tangan satu saja bisa bersepeda kan gitu ya. Iya. Nah, dengan latihan itu Bapak Ibu. Berarti kuncinya latihan terus ya. Ya, Pak. Bayi mau latihan jalan, awalnya kan kaku dituntun, lama-lama dia sudah bisa berjalan sendiri. Lah, betul. Ini kan dituntun awalnya ya kan.
ditonton, beritahu lah, nanti tahu sendiri begitulah ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 13. Silakan Ibu Nia. Nia Faik. Suaranya ya. Sinyalnya, Pak. Sinyalnya. Iya, sepertinya sinyalnya. Bu Siti Fatimah, silakan. Bu Siti Fatimah. Ada? Ada Ibu. Silakan. 13. Ini apa wifi-nya lagi error. Sejak 5 abad. Bismillahirrahmanirrahim. 13 ya Ibu? Ya. Globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu ketika perusahaan-perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun sejak 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauannya sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang melanda dunia. Sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah A. Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal yang telah modern supaya mendapatkan kepastian hukum. B. Bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi. C. Bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem perekonomian Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal. D. Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. E. Bangsa Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ekonomi dunia. Yang E, Bu. Oh, yang E jawabannya ya. Sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi. Iya, itu kata kuncinya. Ya. Sikap bangsa Indonesia. Yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi. Iya, masa di amandemen Bapak Ibu? Kalau di amandemen ini kan sudah berubah berarti. Iya. Undang-undangnya sudah berubah ini ya. Iya. Nah. Iya. Mengutamakan kepentingan pasar internasional. Salah. Salah. Iya. Makan internasional. D itu. Yang D, Pak, kalau saya. Yang mana kira-kira? Yang D. Bangsa Indonesia harus yang D, bangsa Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Menyesuaikan sistem. Menyesuaikan sistem juga salah. Karena kita kan ekonominya ekonomi apa Bapak Ibu? Bukan liberal. Iya, bukan liberal. Ekonomi apa kita itu? Kan dia ekonominya secara global, Pak. Secara ekonomi kerakyatan kan kita itu kan. Ekonomi Pancasila kan. Ekonomi Pancasila. Jadi bukan kapital, bukan kapitalis, bukan liberalis ya kita itu ya. Punya ekonomi sendiri, namanya ekonomi Pancasila ya. Atau disebut dengan kerakyatan. Maka yang diterapkan adalah yang ini. Yang Bapak. D. Ya. Ya. Kalau jadi yang punya sendiri Bapak Ibu Indonesia ini ya, tidak menganut paham liberal, juga tidak menganut paham kapitalis ya. Oke, lanjut berikutnya. Pasti bisa ini. Ini hubungannya
kalau di IPS nomor 14 ini hubungannya dengan pergerakan Bapak Ibu sebelum kemerdekaan ya. 1908 masih ingat Bapak Ibu? Berdirinya apa 1908 itu? Ada yang tahu? Masih ingat IPS? Ini kalau guru kelas 4, kelas 5 ini tahu. Ada yang guru kelas 5 Bapak Ibu? Budi Utomo. Ah, betul sekali. Oke, silakan dibaca, Bu. Silakan Ibu Eka. Bu Eka Juliani. Ada enggak? Ya, halo. Ya, silakan Ibu nomor 14 untuk membacakan. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 dan yang seharusnya dimiliki oleh para guru adalah A. Bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan. B. Mengusahakan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi. C. Menjunjung tinggi sikap kejujuran dalam segala aspek kehidupan. D. Membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia. E. Kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Ada hubungannya dengan Budi Utomo Bapak Ibu. Ya. 20 Mei 1908. D, Pak. Jadi dulu itu ini kan kata kuncinya kan yang diwarisi kan, ya kan, kata kuncinya yang diwarisi dari kebangkitan ini apa? Ini kan berdirinya organisasi Budi Utomo, organisasi pertama ya, Budi Utomo. Berarti nanti jawabannya Bapak Ibu itu berhubungan dengan organisasi. Jadi ini ya. Jadi kita harus tahu sejarah kalau belajar IPS ya. Jadi di sini kan yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 lah. 1908 itu berdirinya organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Maka di sini jawaban yang tepat adalah yang E. Yang A ini juga benar, yang B benar, yang C benar. Yang D juga kan benar ya. Tapi kan yang dimaksud di sini kan yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan. Ya. Oke, lanjut berikutnya 15. Nomor 15 Bu Rosmani. Bu Rosmani silahkan. Iya. 15. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa, terkait dengan hal tersebut yang dapat dilakukan guru adalah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. B. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. D. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Kata kuncinya itu dampak globalisasi, Pak ya? Iya, dampak globalisasi, betul sekali. Dampak globalisasi terkait dengan budaya asing ya. Dampak globalisasi yang terkait dengan budaya asing. Apakah harus membelajarkan nilai-nilai Pancasila? Harus. Bisa jadi ya. Meniru budaya asing yang populer, tidak semuanya ya. Tidak semuanya ditiru ya. Membelajarkan proses seleksi. Tidak. Diseleksi. Seleksi. Saya yang masuk di seleksi. Ya. Diseleksi bisa. Yang masuk bisa diseleksi. Perlu diseleksi ya. Diseleksi bisa jadi ya. Bisa jadi. Melarang siswa mengenal. Boleh juga. Boleh. Boleh. Boleh melarang. Budaya asing. Tidak. Kunjung ke negara lain juga
Nggak usah. Nggak Nggak boleh. punya uang. Negara lain. Ya. Enggak. Oke, nah kalau enggak punya uang menulis saja Bu, nanti bisa mendunia ya. Oke, jadi di sini ada A dan C. Lah, coba kita lihat yang C, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Nilai apa maksudnya? Belum jelas ya. Diseleksi budayanya memang benar harus diseleksi. Yang enggak sesuai dengan nilai Pancasila kan boleh masuk ya kan. Yang sesuai dengan nilai Pancasila boleh masuk kan begitu ya. Ya. Maka di sini ini kalau ada membelajarkan proses seleksi sistem nilai Pancasila pada siswa, nilai yang yang sesuai dengan Pancasila pada siswa, maka jawaban C benar. Ya, karena jawaban C ini tidak jelas nilai apa. Ya, belum maka jelas. yang tepat adalah A. Ya. Nah, kadang di soal itu seperti ini Bapak Ibu, ada dua jawaban yang hampir mirip. Seperti tadi pertambangan dengan ekstraktif. Nah, itu tadi ya. Itu hampir mirip kalau kita jawabnya mesti pertambangan ya kan. Kalau enggak paham ya. Nah, sama dengan ini Bapak Ibu ya. Oke, maka jalan satu-satunya adalah dengan belajar seperti ini Bapak Ibu. Saya dulu awalnya juga ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Sama seperti Bapak Ibu. Pak kok bisa lulus UP piye carane? Loh, telaten saja Bu. Baca itu tadi loh modulnya tadi loh. Saya itu kan telaten baca modul. Aku sudah baca modul, tapi kok enggak lulus UP-ne temen aku. Telaten baca modul, tapi dia itu enggak bisa menemukan kata kunci, Bu. Iya, betul. Apa ya? Baca modul itu hanya sepintas, terus enggak bisa enggak bisa diperkecil begitu loh, ya. Saya contohkan kan kalau kita membaca ya seperti tadi misalkan ya, misalkan sedimentasi apa? Pelapukan kan begitu ya. Seisme apa? Seisme itu apa? Gempa bumi kan begitulah. Dia itu dibaca keseluruhan. Tidak ditemukan kata kunci itu sehingga tidak ingat begitu loh. Saking banyaknya yang dibaca. Iya. Jadi kalau kita belajar itu cari nama lainnya begitu loh. Vulkanisme, oh berarti ya berhubungan dengan magma ya kan. Letusan gunung berapi ini kan begitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu belajarnya ya. Nanti saya sebenarnya daya ingatnya enggak kuat Bapak Ibu. Cuman telaten membaca dan tak perkecil begitu. Kalau membaca itu enggak tak tulis yang poin-poinnya begitu loh. Oh ini yang penting ini, nama lainnya ini. Yang penting ini, nama lainnya ini. Begitu kemarin itu. Sehingga ya ternyata pemahaman itu dibutuhkan begitu loh. Ketika soal itu baru kan kita enggak kaget begitu ya. Oke silakan. Ini ada hubungannya dengan yang sudah saya terangkan kemarin ini. Ya, silakan nomor 16. Ini sudah saya bahas ya. Nomor 16, Ibu Rezania Ulfa. Iya, Bu. Iya, silahkan. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan suatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. IPS hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Kalau yang ikut pertemuan saya, kontekstual. Kontekstual. IPS itu adalah dia berhubungan dengan lingkungan sekitar.
Maka memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Belajar Itu IPS. Maka yang cocok adalah CTL. Ya. Biasanya itu disingkat CTL ya. Kalau yang atas kan PBL. PBL ini nanti begini Bapak Ibu, kalau PBL itu biasanya itu IPA, biasanya itu diberi permasalahan, ya kan? Iya. Siswa itu Kalau diberi matematika apa, Pak? permasalahan. Project Apa? Kalau matematika project based learning ya? Kalau matematika itu rata-rata Bapak Ibu itu biasanya itu teori Brunner. Oh, Brunner. Iya. Yang enaktif. Masih ingat Bapak Ibu dari Brunner yang kemarin baru saya bahas kemarin. Aku kan kemarin nggak ikut, Pak. Enaktif, ikonik, simbolik, ya itu. Jadi belajarnya itu kan benda konkret dulu, habis itu terus ke gambar, setelah itu baru ke simbol. Itu biasanya matematika. Kalau IPS itu hubungannya dengan lingkungan sekitar atau CTL biasanya ya. Kalau project ini biasanya juga IPA. Ini project ini berarti menghasilkan produk. Ya, ciri-cirinya itu biasanya itu tidak selesai hari itu begitu loh. Lama. Biasanya kadang 2 hari, 1 bulan, 2 minggu, kan mencangkok itu kan project itu ya. Kalau opening inquiry apa Pak? Kalau inquiry itu kan penyelidikan. Open inquiry. Ya, penyelidikan dia. Inquiry itu, penyelidikan. Menyelidiki, ya. Menyelidiki, menemukan. Sendiri sama kalau Pak? Cooperative learning itu kelompok ya. Seperti mixed mate itu kelompok itu ya. Yang mencocokkan kartu kemarin itu loh. Oh. Ini di modul ada ya Pak ya? Ada. Semuanya di modul ada. Tapi di modul itu hanya kalau IPS ada. Kemarin saya sudah baca kok. Yang lalu-lalu juga sudah baca ya. Ada. Jadi IPS itu dia di profesional tadi ada ya. Itu menggunakan CTL ya. Menggunakan CTL ya, IPS. Memanfaatkan lingkungan sekitar ya. Kata kuncinya di situ. Oke, dapat dipahami Bapak Ibu. Jadi PBL itu diberi permasalahan, kemudian disuruh menemukan solusinya. Kemudian kalau CTL berhubungan dengan lingkungan sekitar, PJBL itu berarti menghasilkan produk, inquiry itu meneliti, menyelidiki, cooperative learning itu pembelajaran kelompok. Ya. Nah, PBL, PJBL ini biasanya juga termasuk kelompok juga kan ya. Kadang kan berkelompok ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 17, Bu Asmawati. Bu Asmawati silakan untuk membaca. Nomor 17. Nah, Bu Asmawati. Bu Asmawati. Ada. Ya, Ibu, ya. Silakan, Ibu. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone, dengan berbagai aplikasinya telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena sosial, yaitu A. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. B. Hilangnya budaya silaturahmi yang ada dalam masyarakat. C. Pergerakan manusia dan barang lebih cepat. D. Banyaknya toko tradisional yang gulung tikar. E. Diasumsikan tidak memberi keuntungan, membuang waktu banyak masyarakat. Kata kuncinya?
Fenomena sosial Cina. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone, dan berbagai. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi. Ya. Perkembangan teknologi. Dampak ya, Pak. Hilangnya budaya silaturahmi yang ada di masyarakat, Pak. Dampak munculnya fenomena sosial. Ini loh Bapak Ibu, kata kuncinya fenomena sosial. Kalau yang ini budaya, ya. Budaya. Ini budaya ini, yang ini. Bilangnya budaya silaturahim itu budaya. Kemudian pergerakan manusia dan barang ini termasuk transportasi. Ya, transportasi dia. Kemudian toko tradisional gulung tikar termasuk ekonomi. Ya, diasumsikan tidak memberi keuntungan. Asumsi itu kan masih pemikiran. Nah, masih pemikiran. Berarti yang ada. interaksi sosial. Dampak sosial. Jadi orang itu sudah tidak lagi ini ya, praktis lah begitu ya. Jadi interaksinya itu praktis begitu loh. Pakai handphone saja kan cukup begitu loh. Nggak usah ketemuan dengan orangnya. Nah, jadi pragmatis itu artinya instan atau cepat. Sifat praktis itu namanya pragmatis ya. Jadi nggak ribet gitu loh. Interaksi sosialnya itu. Nah, seperti sekarang ini kan kalau kita belajar kan nggak ribet ya. Seperti sekarang ya, ini termasuk perkembangan teknologi ya. Jadi ini Bapak Ibu, yang A budaya, yang B ini transportasi, yang C ini transportasi, yang D ini adalah ekonomi, yang E ini masih pemikiran ya. Oke. Belakang udah dikunci. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini berhubungan dengan IPK Bapak Ibu. IPK ada berapa Bapak Ibu? IPK ada berapa? Masih ingat IPK? IPK ada 3 Bapak Ibu ya. Indikator itu ada 3. Indikator pendukung, indikator inti atau kunci, kemudian indikator pengayaan ya. Nah, mengidentifikasi. Ini C berapa Bapak Ibu? Lupa. Menyebutkan mengidentifikasi itu C berapa? C1. C1 masih. Ya, C1. C1 itu masih mengingat ya. Jadi mengidentifikasi itu masih mengingat Bapak Ibu C1. Nah, kalau C1 di sini instrumen penilaiannya tentunya bukan unjuk kerja ya. Bukan unjuk kerja. Kan masih mengidentifikasi Bapak Ibu ya. Ya. Nah, produk juga bukan. Ini sudah keterampilan ini ya. Produk Observasi ini. berarti. Observasi juga bukan. Mengingat kok. Tulis Pak. Oh ya. Portofolio juga bukan. Portofolio itu kan kumpulan karya-karya ya. Iya, kumpulan. Mengingat C1 itu masih kita pakai apa? Tes tertulis. Tes Anak tertulis. itu ingat apa enggak sih? Dikasih apa berarti? Instrumen penilaiannya. Anak itu ingat apa enggak sih begitu? Dengan pelajaran yang kita berikan. Memang pertanyaan saja. Maka pakai tes tertulis. Ya. Jadi kalau anak itu mengidentifikasi di sini artinya dia kan masih tahap mengingat ya. Tahap mengingat itu kita bisa tahu anak ini ingat atau enggak. Itu berarti kita pakai instrumen tes tertulis. Ternyata setelah dites tertulis dia masih ingat jawabannya. Benar, berarti dia berhasil kan begitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya Allah. Oke ya. Nah,
Jadi kalau masih pengetahuan ya, masih pengetahuan, ini kan mengidentifikasi ini kan masih pengetahuan ya. Masih pengetahuan itu biasanya pakai tes tertulis atau pakai tes lisan. Ya, kalau sudah keterampilan itu biasanya masuk ke unjuk kerja, itu keterampilan sudah ya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya Ibu Tina. Ibu Tina silakan. Mana Ibu Tina? Nah, belum. Bu Suci. Bu Suci, silakan Bu Suci. Sudah tidak? Karena di sini tidak terlihat ininya wajahnya. Saja, Bu. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma. A. Keluarga, B. Hukum, C. Kesusilaan, D. Agama, E. Kesopanan. B. Norma hukum. Iya, Pak Ali. Kata kuncinya Bapak Ibu, kata kuncinya. Ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Tindak kriminal. Kalau ketidakjujuran itu melanggar apa Bapak Ibu? Kalau tidak jujur. Hukum. Kesopanan. Agama juga ya. Agama ya, melanggar kesopanan. Kesopanan iya. Ya. Nah, sekarang bukan ini, tapi ini dia sudah mengarah ke tindak kriminal. Kalau sudah mengarah ke tindak kriminal, maka dia termasuk ranahnya adalah ranah hukum, ya. Nah, maka dia tidak ambigu lagi ya. Jawabannya yang pasti adalah yang B ya. Oke, lanjut berikutnya. Masih ingat Bapak Ibu lempeng ini? Ini kalau kelas 5 kayaknya. Lempeng yang memicu terjadinya itu loh. Tsunami. Di Indonesia. Ada berapa lempeng kira-kira? Indo, Australia. Silakan dibaca, ayo. Silakan nomor 20 Ibu Nurul Huda. Silakan Ibu Nurul Huda. Ya Bu. Siap, ya. Nomor 20, rata-rata setiap 5 tahun sekali terjadi sebuah tsunami besar di Indonesia. Biasanya di Pulau Sumatera bagian barat dan sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Pada umumnya, kerusakan pada infrastruktur melebihi jumlah korban jiwa. Faktor pemicu terjadinya tsunami di wilayah tersebut karena tumbukan pada lempeng A. Indo-Australia dan Eurasia, B. Indo-Australia dan Filipina, C. Austrasia dan Filipina, D. Austrasia dan Pasifik, E. Indo-Australia dan Pasifik. Bentar deh. Lempeng ini Bapak Ibu ini kalau yang mau tes akademik ini biasanya ini ditanyakan. Biasanya ada ini. Iya, biasanya ada ini. Maka harus tahu lempeng. Lempeng yang ada di Indonesia itu yang pemicu terjadinya gempa itu loh. Karena apa itu? Karena ada lempeng apa? Karena ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 ya. Jadi kalau kita bagi ini Papua ke sana itu lempeng Pasifik Bapak Ibu. Kalau ke timur ini Pasifik. Kalau yang sini ini, yang sebelah sini ini yaitu Sumatera, kemudian Jawa, ini ada Indo-Australia dan Eurasia. Ya, Indo-Australia itu di bawah sini ini ya. Bawah sini ini. Kemudian yang sini ini Eurasia. Yang sebelah sini yang di Papua sana itu Pasifik. Nah, maka jawabannya yang tepat yang mana? Yang A.
Nah, yang A. Tapi kalau besok ditanyakan lempeng yang ada di Indonesia itu lempeng apa saja? Ada 3 ya. Ya, ada Indo-Australia dan Eurasia, Asia dan Pasifik. Kalau Filipina ini enggak ada ya. Enggak ada ini ya, enggak ada ini ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Ini biasanya kalau akademik ini muncul ini. Ada ini biasanya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Masih seputar IPK ini, indikator ya. Ya, Ibu Aona. Ibu Aona, silakan. Ya, Bu. Disajikan indikator pencapaian kompetensi. Siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Contoh penilaian psikomotor sesuai IPK tersebut adalah A. Tertulis nama-nama negara ASEAN disertai dengan ibu kota negaranya. B. Jelaskan posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. C. Buatlah peta negara-negara ASEAN dan berikan nama-nama negaranya. D. Jelaskan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia di negara ASEAN. E. Tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Apa ya? Ya, B. Psikomotor loh Bapak Ibu ya, psikomotor. Kan ada kognitif ya, kan ada afektif ya kan, afektif itu 1A2 itu ya. Kemudian ada kognitif ya, kognitif ya, pengetahuan, ada psikomotor. Ya. Nah, yang tuliskan ini termasuk pengetahuan. Jelaskan juga termasuk pengetahuan. Buatlah ini juga termasuk ke dalam keterampilan psikomotor atau keterampilan ya. Ya, keterampilan ini pengetahuan ini keterampilan. Jelaskan ini pengetahuan atau kognitif. Tunjukkan ini termasuk apa? Psikomotor. Keterampilan. Oke, keterampilan atau psikomotor ya. Jadi ada 2 pilihan. Kalau enggak C ya E. Kalau menunjukkan berarti yang E, Pak. E. Tunjukkan. Siswa dapat menunjukkan. Atau menunjukkan posisi strategis. Kalau jelaskan menjelaskan aja paling kalau buatlah membuat saja. Iya, sesuai dengan IPK-nya Pak. Macet. Bentar. Berarti tunjukkan pada peta posisi strategi Indonesia di negara ASEAN. Nah, Pak Ilminya kemana nih? Terpental mungkin Bu. Iya. Halo, ya. Menghilang. Kita menunggu Pak Ilmi. Iya, menghilang nih Pak Ilmi. Sinyalnya naik turun Bu di sini juga. Iya. Ini apa? Cuacanya juga kan ini dari cuaca. Mana Pak Ilmi? Pak Ilmi sudah hadir? Yang mana Bapak Ibu? Yang E.
Yang E. Yang E ya, karena kata kuncinya kan menunjukkan ya. Kalau membuat berarti ya siswa dapat membuat, berarti yang C ya. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dilihat kata kerja operasionalnya atau KKU-nya. KKU-nya di sini menunjukkan, maka di sini tunjukkan. Kalau di sini kata kerja operasionalnya adalah siswa dapat membuat, berarti di sini buatlah, begitu ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. 22. Zuhrul Aini. Ibu Zuhrul Aini. Ada, Bu. Ya, silahkan. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan, B. memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, C. memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah, D. meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia, E. menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Kata kunci, kata kunci. Tunggu dulu, Pak. Apa itu? Ya. Keserakahan manusia. Ya, keserakahan. Memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Kira-kira yang mana? Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. Ya habis nanti ya. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Bisa jadi. Ya. Memanfaatkan sumber daya sesuai kekuatan wilayah. Kalau wilayahnya itu banyak, kita eksploitasi saja yang banyak begitu. Ya. Nggak boleh. Nah, meminimalkan penggunaan, diminimkan sumber daya yang tersedia. Bisa jadi ya, diminimkan ya, dikecilkan. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Benar juga. Ya. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Bisa jadi. Ayo, ada 3 Bapak Ibu. Yang mana ini pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa? Kecilkan saja penggunaannya, enggak usah digunakan banyak-banyak, sedikit saja. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Nah, meminimalkan ini, kalau meminimalkan nanti kan kurang maksimal penggunaannya. Yang benar adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak, sesuai kebutuhan saja kalau ngambil, begitu loh maksudnya ya. Kalau kebanyakan tergumuh ya Pak. Iya. Gitu. Habis kalau diminimalkan padahal kita butuh kan nanti kan enggak bisa kan kita akhirnya ya. Kurang. Jadi ini ya yang oke. Kuncinya pesan. Ya. Ini masih kuat Bapak Ibu? Ini saya soalnya memang sengaja banyak ini ya, karena kan untuk biar Bapak Ibu itu dapat materi yang banyak begitu loh. Saya ngejar target juga begitu ya. Ini kalau berapa enggak soal kuat Pak? ya nanti saya hentikan, enggak apa-apa begitu ya. Berapa soal Pak ini? Ini sekitar 40 soal ini. Enggak apa-apa, semalam aja 50 soal. Ya. 50 ini. Iya. Ya, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, siap Sampai ayo pagi silakan. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Sampai 25 saja, Pak. Ya. Karena di bagian sana juga maunya. Nanti kita sambung lagi ya. Iya. Oke, biar tubuh kita enggak terlalu payah ya Bapak Ibu ya, sampai 25 ya. Oke, silakan. Iya Pak Limi. Ya, 23 silakan Bu Kristina. Bu Kristina? Secara global. Dari mana nih Bu Kristina nih? Saya baru ini. Nanti diberikan ini Pak, materinya Pak ya. Oh ya, nanti saya beri Bu. Bersama modulnya Pak. Ya, bersama modul tadi ya saya beri. Amin. Ya, Kristina, silakan.
Iya, Bu. Iya. Iya. Oke, baik, saya baca. Warga negara global dapat dipahami sebagai warga dunia yang sudah tidak ada lagi batas geografis dan politik. Warga negara global mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian dunia dan umat manusia. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataannya yang pertama, pesatnya informasi dan komunikasi yang tidak terbendung. Kedua, melengsarnya pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain. Yang ketiga, hedonisme dan konsumerisme. Yang keempat, liberalisme. Yang kelima, polusi udara. Yang keenam, pemusnahan biodiversitas. Tarik bawah, Pak Ilmi. Oke. Ya. Dari paparan di atas, yang menjadi tanggung jawab sebagai warga global adalah global ya. Ya, menjadi tanggung jawab warga global. Secara menyeluruh. Secara menyeluruh yang mana? Tapi di sini kata kuncinya adalah yang ini, menjaga kelestarian. Iya. Menjaga kelestarian. Menjaga kelestarian, kemudian di sini tanggung jawab warga negara global. Pesatnya informasi menjadi tanggung jawab negara global. Informasi, pesatnya informasi menjadi tanggung jawab negara global. Ya, tapi bukan kelestarian ya. Tapi bukan kelestarian, Pak. Tapi bukan kelestarian ya. Oke. Tapi informasi itu. Ya, informasi ya. Nah, kalau ini lengser ya kita nggak ada urusan ya. Mau lengser mau enggak? Ya, mau lengser mau enggak kan enggak ada urusan. Hedonis ini apa Bapak Ibu? Gaya hidup apa? Kesenangan, tujuan hidup. Ya, gaya hidup yang hidup kesenangan mewah. ya. Hanya untuk bersenang-senang begitu ya. Konsumerisme ini juga dia apa ya? Memakai saja apa? Mengkonsumsi. Hanya beli saja, tapi tidak bisa. Ya. Nggak bisa ini. Ya, apa hubungannya dengan global ya? Iya. Ya biarin kan enggak apa. Nah, ini kalau liberalisme ini ya ini urusan global ini, tapi dia menjaga kelestarian dunia. Bukan ya? Bukan. Polusi udara. Kalau polusi udara urusan global termasuk kelestarian. Berarti biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati. Iya. Boleh dimusnahkan apa enggak? Tidak. Tidak, berarti S sama F. Ya, maka ini adalah urusan global terkait dengan menjaga kelestarian dunia. Maka ada dua ya, E dan F. F ya, E dan F. Oke. Tapi Pak, kalau misalnya mau lebih cepat kan ada tekniknya ya Pak, taktiknya. Kita lihat misalkan di A, B, C, D, E itu kan, kita sudah lihat, oh ini bukan, berarti E. Nah, mana yang pasangannya dengan E, gitu kan? Itu aja sebenarnya. Kan yang lainnya kan enggak ada kan, otomatis sudah ketemu ya. Iya kan, E udah ketemu Pak, ya kan? Berarti E mana? E cuma satu kan, berarti E sama E. Gitu. Itu udah ada kata kuncinya, lebih cepat lagi. Betul sekali, berarti Ibu ini sekarang sudah mulai bisa kata kunci, luar biasa ya. Mantap, jadi seperti ini sudah terasa Bapak Ibu ya. Biar cepat. Iya. Oke, lanjut berikutnya. 24, Bu Jumaidah. Ya. Silakan Ibu. Di suatu wilayah terdapat penduduk yang berkumpul dikarenakan faktor kehidupan berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat menyebabkan daerah lain menjadi kekurangan penduduk. Kondisi ini tentu menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah kemiskinan yang bertambah dan tingkat kriminalitas meningkat sangat signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tidak kunjung terselesaikan.
Penyebab utama kegagalan ini adalah A. Tergerusnya sumber daya alam, B. Persebaran penduduk tidak merata, berkurangnya dana pembangunan, D. Berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, E. Program tidak tepat sasaran. Kata kuncinya mana? Berkurangnya sumber daya manusia berkualitas. Permasalahan baru salah satu adalah kemiskinan yang bertambah dan tingkat kriminalitas meningkat secara signifikan. Miskinan. Ya. Miskinan dan kriminalitas. Ya. Meningkat secara signifikan, berarti meningkat secara tajam. Ya. Terus jawabannya apa, Bu? Penyebab utama terjadi hal tersebut bagaimana, apa, karena apa gitu penyebabnya. Adanya kemiskinan dan kriminalitas yang sangat tinggi disebabkan oleh apa? Berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Benar nggak, Pak? Ya, begini loh Bapak Ibu. Harus dicari akarnya. Kenapa kok terjadi kemiskinan sama kriminalitas itu? Kenapa? Kurangnya dana. Kurangnya dana. Kenapa kok terjadi kemiskinan dan kriminalitas? Karena apa? Persebaran penduduk tidak merata. Iya, terpusat, tidak merata ya persebaran penduduknya itu, sehingga terjadi kemiskinan dan kriminalitas. Kan menimbulkan penyebaran tidak merata, ini menimbulkan kemiskinan dan kriminalitas. Maka yang perlu diperbaiki yang mana? Berarti pemerataan, Pak, pemerataan persebaran penduduk. Iya, betul sekali. Kita kan harus tahu masalah pokoknya dulu kan ya. Terjadinya kemiskinan dan kriminalitas itu gara-gara apa, kan begitu ya? Karena ini penduduk itu terpusat, ya, menyebabkan daerah lain menjadi kekurangan penduduk. Nah, ini kekurangan penduduk, kekurangan lapangan pekerjaan. Iya, begitu, sehingga terjadilah kemiskinan. Kriminalitas. Nah, maka tidak kunjung selesai kemiskinan dan kriminalitas selama persebaran penduduk itu tidak merata, kan begitu ya? Nah, jadi ini penyebabnya karena persebaran penduduk tidak merata, Bapak Ibu ya. Jadi kan ini menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas. Satu soal lagi. Ya, oke. Silakan. Silakan Bu, baca Bu. Siapa nih? Zurul Aini. Bu Zurul Aini. Silakan. Iya, cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya tergantung pada keberhasilan negara tersebut. Iya, betul. Ya, saya ulangi soalnya. Ya, silakan Bu Zurul. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya tergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan dan pada penduduknya. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya. Penyebab utama dari keberhasilan sumber daya manusia adalah A. Tingkat pendidikan, B. Tingkat pendapatan penduduk, C. Kualitas penduduk, D. Kapitalis penduduk, E. Jumlah penduduk. C. Yang A. C juga bisa. Yang A, Pak, tingkat pendidikan, Pak. Karena penyebab keberhasilan sumber daya manusia disebabkan oleh apa? Pendapatan penduduk. Tingkat pendidikan. Suara Pak Ilmi. Suaranya mana, Pak?
Pak Ilmi suaranya tidak ada. Mana Pak Ilmi? Pak Ilmi, suaranya tidak ada Pak Ilmi. Ya. Nah, begini Bapak Ibu. Apakah keberhasilan itu diukur dari pendidikan? Bisa. Apakah keberhasilan manusia itu diukur dari pendapatan? Bisa. Kualitas penduduk yang berkualitas? Iya, bisa. Penduduk yang berkualitas ini sudah mencakup keduanya ini. Oh, iya. Berkualitas itu artinya ya pendapatannya bagus, tingkat pendidikannya juga bagus. Maka jawaban yang tepat adalah yang itu Bapak Ibu. Ini membingungkan ini kalau enggak tahu mesti jawabannya pendidikan. Pendidikan belum tentu. Ya. Kalau pendidikannya tinggi belum tentu juga pendapatannya tinggi loh Bapak Ibu. Iya. Kalau kualitas pendidikan berarti dua-duanya ya. Iya, kalau kualitas berarti sudah dua-duanya kan. Iya, berkualitas. Pak Ilmi, ini nanti soalnya sudah ada kunci jawabannya atau belum ya Pak? Nanti saya share itu yang soalnya apa yang ada kunci jawabannya. Yang ada kunci jawabannya. Jawabannya siap. Nanti tak olahkan lagi ya. Iya. Pak, kayak tadi kan ada itu yang istilah apa tuh ya Bu? BCL gitu kan, nanti sampingnya apa? Iya, ada sama. Oh ya, siap. Nanti saya ketikkan ya. Maaf ya Pak Ilmi, banyak permintaan. Maaf ya Pak. Tidak apa-apa Bu. Baca. Jadi keinginan saya itu kan begini Bapak Ibu ya, dengan adanya bimbel ini sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu. Jadi tolong kalau Bapak Ibu kita bantu, tolong yang dibantu itu harus lebih semangat Bapak Ibu, gitu ya. Saya semangat banget Pak. Nah, begitu ya. Karena apa? Karena memang keberhasilan itu ada di tangan kita masing-masing Bapak Ibu, begitu ya. Jadi kalau ikut bimbel terus jarang ikut ya sama saja begitu loh ya. Jadi intensitas Bapak Ibu dalam mengikuti itu sangat berpengaruh nanti ketika ujian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya mudah-mudahan kita semangat, kita lulus semua ya Bu. Amin. Harapan kita seperti itu Bu. Jangan ada yang tertinggal Bapak Ibu ya. Jangan ada yang tertinggal ya. Harapan kami seperti itu ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ilmi. Materinya ya. Latihannya luar biasa. Kita sudah mendapatkan 25 soal malam ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya di materi selanjutnya. Iya Bu, enakan malam Bu Susi. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya harap ya, kami harap pada saat mengikuti bimbel, konsentrasi kita ini sebaiknya lebih ini gitu, lebih terpusat supaya materi yang kita dapatkan juga bisa terserap ya, bisa teringat gitu. Iya. Amin. Paling nggak ya berapa soal bisa kita nyantol lah. Iya. Terima kasih makanya ya. Bisanya malam Bu. Kalau siang terbagi. Berbagi ya. Iya. Terima kasih Ibu-ibu semua. Kita cukupkan untuk malam ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.